Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di program News from the Future bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa, yaitu mengenai musim Pei Aleph 5781. Kita akan banyak membahas mengenai Pei Aleph karena kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa setiap firman Tuhan, setiap pesan-pesan profetik kita sudah terima, kita mengerti dan kita melakukannya, dan setiap penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu mengenai Pei Aleph. Aleph itu berbicara Jesus is number one. Aleph itu berbicara angka 1. Dan Tuhan lagi mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita harus menjadi yang nomor 1 dalam hidup kita di musim ini. He is our master. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi hati-hati ketika kita berbicara mengenai angka 1 dan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan satu-satunya dalam hidup kita. Hati-hati jangan biarkan musuh atau iblis berusaha mengalihkan fokus kita, berusaha membuat mata kita teralihkan daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar berhati-hati dan berjaga-jaga, dan biarkan Tuhan Yesus menjadi fokus utama dalam hidup kita. Biar hari-hari ini kita bukan mendengar apa yang musuh kita katakan. Kita bukan mendengar apa yang orang lain katakan. Bahkan kita tidak mendengar kedagingan kita atau diri kita sendiri. Tapi biar kita benar-benar mendengarkan hanya satu-satunya suara, yaitu Tuhan Yesus. Biar kita mengalami Tuhan dan benar-benar kita mengalami hadirat Tuhan di hari-hari selama musim Pei Aleph. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang berkata, ya setiap hari saya mengalami bahwa di pagi hari kita bilang, yes Lord, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku merindukan Engkau. Tapi anehnya sepanjang hari itu, banyak fokus-fokus lain yang akhirnya kau mengakhiri hari itu tanpa engkau bersekutu dengan Tuhan, tanpa engkau merasakan hadirat Tuhan. Berapa banyak yang kita yang mengalami hal seperti itu? Iblis senang sekali mengganggu fokus anak-anak Tuhan sehingga membuat kita teralihkan, sehingga kita tidak mengalami hadirat Tuhan di hari tersebut. Tapi biarlah hari ini di Pei Aleph pertama-tama dalam setiap hidup kita, saat kita memulai hari kita, saat kita melakukan apapun dalam hidup kita, fokus kita, pikiran, perasaan kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus menjadi satu-satunya fokus dalam hidup kita. Mata kita hanya fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Kita percaya saat ini dan kita harus mengerti bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat layak menerima pelayanan kita. Hanya Tuhan Yesus yang layak terima hormat dan pujian kita. Kalau kita berbicara angka 1 juga berbicara unity. 1 berbicara kesatuan. Dan Tuhan lagi mau katakan ini waktunya harus ada kesatuan tubuh Kristus. Ini waktunya kita benar-benar saling menghormati dan mengasihi sesama tubuh Kristus. Mungkin ada banyak perbedaan di antara kita, ada banyak perbedaan di antara tubuh Kristus, tapi mari kita menghormati satu dengan yang lain, kita mengasihi satu dengan yang lain, sehingga Mazmur 133 itu terjadi, dan minyak itu akan tercurah, pengurapan itu akan tercurah ketika kita bersatu, ketika kita saling mengasihi dan saling menghormati. Hati-hati dengan agenda musuh. Jangan kita mau tertipu dan kita terpecah belah. Tapi biar kita bersatu, karena ini Pei Aleph, ini musim kita bersatu. Dan biar kita membangun cinta kita, membangun kasih kita kepada sesama, dan rasa hormat kita kepada sesama kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua, Aleph itu berbicara silent. Aleph itu angka 1, tapi dia juga punya sound, yaitu sound of Aleph itu adalah silent. Ada 2 aspek yang kita mau pelajari mengenai kata silent. Yang pertama, iblis berusaha mencoba untuk membuat anak-anak Tuhan bungkam dan tidak bisa berbicara. Tapi yang kedua, Tuhan sendiri yang mau untuk anak-anak Tuhan menjaga mulutnya tetap silent. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan memiliki respon yang tepat dan mulut mereka tetap silent. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menginginkan hal demikian? Karena ketika kita silent, ketika mulut kita diam, maka itu waktunya Tuhan yang berperang buat setiap kita. Ingat, ini selama 5780 sampai 5789 ada dekade daripada mulut. Ini adalah peperangan daripada perkataan. Di dekade ini adalah word wars. Atau dengan kata lain, kita berperang dengan perkataan, kita berperang dengan firman Tuhan. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus sangat benar-benar memiliki hikmat untuk kita menggunakan perkataan kita. Ada peperangan-peperangan yang akan muncul yang iblis mau melakukan buat setiap kita.
Tapi Tuhan katakan justru kemenangan itu, kunci kemenangan dari peperangan itu adalah ketika kita membiarkan mulut kita tertutup. Ketika kita membuat mulut kita silent. Dan ketika kita berdiam diri, ketika kita silent, di situ kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Karena ketika kita berdiam, itu waktunya Tuhan yang berbicara, itu waktunya Tuhan yang mendeklarasikan kemenangan buat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Kadang-kadang diamnya kita, sometimes our silence is stronger than our speak. Kadang rasa diam, mulut kita yang berdiam diri itu justru lebih powerful, itu justru lebih berkuasa dibanding perkataan kita yang keluar. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa banyak sekali dosa yang diawali karena perkataan kita. Seringkali kita gagal juga menyatakan cinta kita, gagal menyatakan kebaikan Tuhan, gagal merepresentasikan daripada Tuhan Yesus karena mulut kita. Banyak hal yang menjadi kacau balau, semuanya hanya karena mulut, hanya karena perkataan. Oleh karena itu, ayo kita di PALF ini kita belajar untuk berdiam diri. Kita belajar the power of silence. Tuhan Yesus sendiri kita bisa baca Bapak Ibu di Yesaya 53, dialah domba yang keluh. Dia domba yang mengorbankan dirinya. Dan ketika pengorbanan itu Tuhan lakukan, Tuhan Yesus tidak membuka mulutnya sama sekali. Dialah domba yang keluh. Dialah domba yang tersembelih buat setiap kita. Dia tidak membuka mulutnya sepatah kata pun. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak bilang, oh aku ini raja, aku ini Tuhan, aku tidak pantas diperlakukan gini. No, dia tidak bilang seperti itu. Tapi dengan ketaatannya, dia domba yang keluh, mulutnya tertutup, dan dia disembelih hanya untuk menebus dosa engkau dan saya. Begitu juga Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, di masa penggenapan dia mengorbankan dirinya, darahnya tercurah buat setiap kita. Tuhan Yesus dalam keadaan yang silent. Dia menutup mulutnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak mengutuki siapapun. Dia tertutup mulutnya. Dan kuasa penebusan itu adalah kuasa yang maha dahsyat dan terdahsyat yang pernah ada di muka bumi ini. Dan ketika silence on the cross, ketika Tuhan berdiam diri di atas kayu salib, maka peperangan sudah dimenangkan total oleh Tuhan Yesus. Maka the victory is very absolute. Maka kemenangan itu milik daripada Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya. Justru ketika dia silent di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus saat itu menunjukkan kemenangan yang gilang gemilang. Dan maka itu dia menunjukkan dirinya bahwa dialah raja di atas segala raja. Dia memenangkan peperangan sampai menuju kekekalan dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Bapak Ibu, this is the power of silence. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita tahu kita harus benar-benar fokus sama Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memiliki the power of silence. Tuhan Yesus tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus berdiam. Kapan harus kita mendeklarasikan, kapan harus dia berdiam, dan dia hanya bergumul dengan Bapaknya. Ayo kita sama-sama di musim PALF ini. Kita harus belajar, kita harus memasuki fase dewasa. Kita pergunakan mulut kita dengan sebaik-baiknya. Kita tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita harus menutup mulut kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita buka di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, sungguh menyedihkan. Kalau kita lihat sosial media, kita lihat berita-berita, kita lihat banyak lah Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Banyak sekali careless communication, atau banyak sekali komunikasi yang gak benar. Banyak sekali komunikasi yang akhirnya muncul tanpa hikmat, tanpa kedewasaan. Bapak Ibu, ayo kita di PALF ini hati-hati ketika kita berpendapat. Hati-hati ketika kita menggunakan sosial media. Hati-hati ketika kita menyatakan deklarasi kita, baik itu terhadap pemerintah kita, terhadap negara, terhadap gereja kita, atau hamba-hamba Tuhan, bahkan terhadap keluarga kita sendiri. Ingat firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena perkataan kita akan dibenarkan, tapi karena perkataan kita juga akan yang namanya menerima penghukuman. So, watch our mouth.
Watch our mouth, dan jangan sampai keluar yang sia-sia dari mulut kita. Bapak Ibu, ketika perkataan sia-sia itu muncul, mungkin saat ini kita mengeluarkannya karena beban, tanpa merasa bersalah. Tapi ingat firman Tuhan, di hari-hari akhir kita akan menerima pertanggungjawaban dari setiap apa yang sudah kita mulakan dari mulut kita. Mungkin itu saat ini bukan berupa suara, tapi komen kita, artikel kita, perkataan kita di sosial media, semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, be careful, hati-hati untuk kita semua, Bapak Ibu. Lalu kita akan membaca firman Tuhan Efesus 4 ayat 29-32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4-nya ayat 29-32, Bapak Ibu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari firman ini, ayo kita sama-sama belajar untuk raising our standard. Kita harus naikkan standar hidup kita. Biar setiap kita memiliki standar mengasihi, biar kita memiliki standar seperti apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di zaman sekarang, gak hanya di Indonesia, di bangsa-bangsa, di kota-kota di luar Indonesia, di Indonesia sendiri, dalam tubuh Kristus sendiri, dalam gereja Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan waspada karena spirit yang sedang berkuasa adalah spirit antikris. Dan spirit antikris ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengubah musim dan waktu. Dan tentunya spirit ini yang paling dominan yang saat ini dia sedang kerjakan, dia sedang membawa mulut-mulut jahat. Spirit antikris sedang memotori atau menggerakkan orang-orang untuk mengeluarkan mulut-mulut jahat atau perkataan jahat kepada sesamanya. Padahal seharusnya kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, seharusnya dibanding kita mengeluarkan kata-kata sia-sia, mengeluarkan bad mouth, atau kita mengeluarkan kritik-kritik yang pedas, seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih banyak mengambil waktu di tempat rahasia kita. Kita berdoa, kita benar-benar meminta pertolongan Tuhan. Tapi kita lihat kenyataannya, banyak orang protes. Begitu mudah orang protes, begitu mudah orang mencaci maki, begitu mudah orang menghakimi, dan itu mengerikan, Bapak Ibu. Banyak orang dengan alasan, saya memberitakan kebenaran, saya menyatakan kebenaran. Tapi tanpa sadar, iblis sudah menipu dia dengan memasukkan spirit pemberontakan dalam orang tersebut. Dan spirit itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat menghormati otoritas. Banyak orang dia bilang, oh ini kebenaran, oh ini harus dikatakan. Tapi dia tidak sadar bahwa sudah ada spirit pemberontakan yang diberikan iblis, sehingga membuat dia, orang-orang tersebut, tidak bisa tunduk pada otoritas. Baik otoritas dalam pemerintahan, otoritas dalam gereja, bahkan dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika kita mau berbicara, kita mau menyatakan kebenaran, pastikan tidak ada roh pemberontakan yang iblis berikan untuk iblis melakukan agendanya. Kita harus benar-benar minta roh pembeda. Kita harus benar-benar punya pengendalian diri dan hikmat daripada Tuhan. Apakah perkataan ini Tuhan suka untuk kita ucapkan? Atau justru perkataan itu disetir oleh iblis yang akhirnya membawa perpecahan dan kekacauan? Walaupun kita punya pandangan bahwa perkataan itu benar, bahwa perkataan itu adalah perkataan yang adil, tapi hati-hati. Tuhan katakan dengan jelas, we must speak in love. Biar kita belajar untuk berkata-kata dengan kasih. Kita berkata-kata dengan hikmat daripada Roh Kudus. Ada salah satu contoh di Alkitab yang menarik, Bapak Ibu, yaitu kisah Saulus. Kita tahu waktu itu Saulus salah satu pemimpin yang kejam, pemimpin daripada pembunuhan orang-orang Yahudi, orang yang percaya Tuhan Yesus. Dia dulu dia adalah orang yang memimpin Bapak Ibu, suatu situasi yang benar-benar jahat lah. Dia memimpin suatu tindakan yang begitu jahat. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan, tidak ada bukti yang menuliskan di Alkitab bahwa saat itu orang-orang Kristen, waktu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dia nyinyir kepada Saulus. Dia mengatakan hal-hal buruk kepada Saulus. Dia mencaci Saulus, dia memfitnah Saulus. Dia gak suka sama Saulus dan dia bikin protes, dia bikin demo, dia bikin apapun juga. Dari perkataan mereka tidak pernah satupun keluar hal-hal yang buruk atas Saulus. Kalau Bapak Ibu boleh cermati dalam firman Tuhan,
Tapi justru orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan, pengikut Kristus di zaman itu, mereka berdoa. Dia tidak banyak berbicara, tapi dia banyak berdoa. Dan apa akhirnya yang terjadi Bapak Ibu? Saulus menjadi Paulus. Dan akhirnya Paulus menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh. Dan gereja benar-benar diberkati. Gereja benar-benar mengalami kebangkitan yang luar biasa. Kita lihat di masa ini, gereja mengasihi Saulus, gereja mengasihi Paulus. Dia tidak memojokkan Saulus, dia tidak menghina Saulus, menghakimi Saulus, dia tidak menutup dirinya dari Saulus, no. Tapi justru ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gereja merangkulnya. Gereja saat itu mengasihi, berdoa dan menangis untuk Paulus. Dan Tuhan lagi mau katakan, inilah kekristenan yang sejati. Inilah yang Tuhan mau di zaman-zaman sekarang ini. Begitu banyak Saulus yang akan diubah menjadi Paulus. Begitu banyak Tuhan akan bangkitkan rasul-rasul yang luar biasa. Tapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita jaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan penghakiman. Mulut kita membuat orang justru tidak mau mengenal Tuhan. Mulut kita justru membuat orang kepahitan atau sakit hati. Hati-hati, jaga mulut kita. Ada amin Bapak Ibu? Berdiam dirilah di hadapan manusia yang begitu banyak. Tapi mari kita berbicara dengan kuat di tempat rahasia kita bersama Bapa. Speak louder in prayer, but keep our mouth silent. Biarkan mulut kita silent di depan manusia, tapi biar kita speak louder in prayer di hadapan Bapa kita. Ada amin? Masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk in His presence. Kan itu tempat terbaik untuk kita berkata-kata. Tempat terbaik untuk kita menyatakan apa yang menjadi isi hati kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Aleph berbicara mengenai ox, atau dalam bahasa Indonesia sapi jantan. Bapak Ibu, ox atau sapi jantan itu berbicara kekuatan. Artinya di musim ini selama mungkin 2020 kau mengalami kelemahan, kau mengalami keletihan, kau mengalami capek, apapun itu, percaya di 5781 ada spirit of double strength yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan mau beri kekuatan yang baru, double strength buat setiap kita. Ada amin. Tapi ox atau sapi jantan juga berbicara pengorbanan dan kerendahan hati. Ada 3 poin mengenai ox ini, sapi jantan. Yang pertama, ketika sapi jantan itu membajak di tanah yang keras untuk memulai musim penanaman. Lalu sapi jantan juga dipakai untuk menggemburkan, untuk menanam benih. Dan juga saat panen, ketika orang-orang panen dan dia harus membawa hasil panen, dia kembali membajak dan membajak. Dan ketika kita lihat seekor sapi jantan ini, ketika dia memproses tanah-tanah pertanian, dia selalu yang namanya taat dan tunduk kepada tuannya. Apakah Bapak Ibu pernah lihat video ketika sapi jantan dia menolak, disuruh membajak, atau sapi jantan dia lawan tuannya? No. Seberat apapun tugas yang tuannya berikan, sapi jantan tetap setia. Dia membajak tanah. Dia gak peduli seberapa kerasnya tanah itu. Dia gak pernah ngomel sama tuannya. Dia gak protes sama tuannya. Dia hanya membajak dan membajak sampai artinya tanah itu siap untuk ditanami benih. Bapak Ibu, ini musim di mana Tuhan akan berikan double strength. Tapi Tuhan juga berikan kerendahan hati, ketaatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan buat setiap kita. Tidak peduli mungkin pekerjaan itu kelihatan hina, membajak, kotor. Pekerjaan itu kayaknya gak populer. Bahkan banyak orang mungkin mengolok-olok, mencaci maki engkau. Gak peduli Bapak Ibu, jangan dengarkan apa kata orang. Yang penting dengarkan apa kata Tuhanmu, dengarkan kata Bapakmu. Dan Dia yang percaya kepada setiap kita bahwa kita mampu melakukannya. Dan ini waktunya Bapak Ibu kita membajak, kita berjuang, kita berusaha, kita mengusahakan pekerjaan Bapak kita untuk terlaksana. Kita harus benar-benar berjuang sehingga agenda Tuhan, agenda Bapak kita terjadi atas hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita. Karena ini Tuhan lagi mau gerakan suatu gerakan apostolik. Tuhan mau gerakan setiap kita dengan suatu level yang baru, suatu pekerjaan yang baru. Dan biar kita lakukan semua karena cinta dan karena ketaatan, penundukan diri kita kepada Tuhan kita. Ox juga berbicara burden bearer. Artinya Tuhan mau katakan ada suatu kuk yang akan Tuhan pasang. Bukan beban palsu, bukan beban-beban yang buruk, tapi itu kuk, beban ilahi daripada Tuhan supaya kita menanggungnya. Dan kita membawa itu semua karena kita mencintai Tuhan. Dan kita mau melihat agenda Bapa kita terlaksana di bumi ini. Ada amin.
Dan Tuhan lagi mau katakan juga di musim ini, di PALF ini ada percepatan untuk healing and deliverance dan juga breakthrough. Ada pengurapan yang baru mau Tuhan berikan setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Oleh karena itu mari kita terima pengurapan yang baru di PALF ini. Ada pengurapan di tubuh Kristus untuk setiap kita dapat melepaskan setiap tawanan-tawanan. Terima new anointing ini Bapak Ibu, karena Tuhan lagi mau lakukan percepatan buat setiap kita. Di PALF kita akan berlari semakin cepat. Kita berjalan gak akan menjadi letih dan lesu, tapi karena ada anointing, ada pengurapan yang baru dalam setiap kita, kita mampu melakukannya bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 poin yang saya mau sampaikan hari ini mengenai PALF. Yang pertama, kita mendekati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus adalah nomor 1. Jesus is our number 1. Kita memiliki fokus yang tepat sama Tuhan. Kita fokus sama hadirat Tuhan. Kita akan berdoa lebih dari sebelumnya. Kita akan menyembah lebih dari sebelumnya. We will pray like never before. We will worship like never before. We will praise like never before. Yang kedua, kita jaga mulut kita. Watch over our mouth. Watch over our heart. Jaga hati, jaga mulut kita. Kita harus tahu kapan berbicara, kapan kita harus diam, biar kita menerima the power of silence. Dan yang ketiga, kita menerima pengurapan daripada seperti oksat pijantan. Ada kekuatan, ada ketaatan, ada kerendahan hati. Dan apapun yang Bapak kita katakan, kita lakukan. Kita menuntaskan segala apapun yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Ada amin Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua terima, kita semua menjadi pelaku firman, dan setiap janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa untuk share, juga like, subscribe daripada video ini, sehingga Bapak Ibu dapat menerima pesan-pesan Tuhan yang terbaru dan tidak ketinggalan. Jangan lupa bagikan kepada kerabat, saudara, keluarga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sehingga banyak orang diberkati, banyak orang menerima pewahyuan yang baru daripada surga. Oleh karena itu, saya Rara Siahaan, The River Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.